Ya, Anda kembali lagi di Capital Market Outlook 2022 yang mengusung tema Dulang Laba saat pandemi reda. Dan kita lanjutkan kembali dialog kita Bapak-Bapak sekalian. Mungkin selanjutnya saya ingin ke Pak Genta begitu Ya, ya. Nah, masih terkait dengan bisnis aset manajemen, Anda melihat persaingan bisnis di tahun 2022 ini akan seperti apa? Karena kita ketahui juga OJK ini juga telah memperlakukan moratorium manajer investasi pada tahun 2021 kemarin. ya, mungkin yang perlu dicatat adalah AUM industri per 2021 itu mencapai 579,9 triliun. Namun bila kita bandingkan dengan GDP, angka itu ekuivalen hanya sebesar 3-4%, Mbak. Masih jauh di bawah negara tetangga kita seperti Thailand yang 31% atau 10 kali lipat dari Indo ya, Malaysia 30% of GDP. BlackRock bahkan itu memiliki AUM itu 6 kali dari GDP Indonesia. Bottom line yang ingin saya sampaikan adalah room for growth itu masih banyak untuk industri aset manajemen. Apalagi kita mengingat bahwa dana pihak ketiga dari perbankan itu bahkan mencapai 5.000 sampai 6.000 triliun ya, atau AUM reksadana hanya sepersepuluhnya. Sementara untuk kebijakan moratorium ini kita melihat ini dapat meningkatkan daya saing MI ke depannya. Dengan tidak adanya MI baru, para manajer investasi yang sudah ada dapat fokus untuk memperkuat kinerja dan memperkenalkan produk-produk yang masih menarik di masyarakat. Ini adalah kesempatan untuk MI untuk konsolidasi dan bersaing secara sehat. Kira-kira seperti itu, Mbak Monica. Oke, dan juga tadi target pertumbuhan bisnisnya double digit begitu ya Pak Genta Ya, ya di target tahun kita di 2022 10-20%. ini. Oke, kalau untuk target AUM dari Sinarmas sendiri di tahun 2022 ini kira-kira ada di kisaran berapa persen nih Mas Pak Genta? Ya, ini kita menargetkan memang di tahun 2022 ini kita tumbuh sekitar 10-20% dari AUM kita saat ini. Nah, memang beberapa strategi yang kita lakukan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita akan berfokus pada meningkatkan klien institusi kita, baik number of account maupun existing client. Yang kedua, kita juga memperbanyak dari jaringan distribusi kita. Kita juga akan mencoba mengeluarkan produk yang inovatif. Dan tentu saya juga harus menjaga competitive return dari Sinarmas Asset Management. Oke, baik. Nah, dari persaingan kita ke tantangan, saya ingin tanyakan kepada Mas Mino. Mas Mino, kita ketahui tahun 2022 ini juga sebenarnya masih penuh dengan tantangan ya. Salah satunya adalah pandemi COVID-19 yang belum usai. Dan juga kalau kita lihat dari dalam negeri juga kasusnya semakin bertambah begitu ya. Kemarin ada di 64.000. Nah, kira-kira mungkin tantangan-tantangan apa saja yang harus diwaspadai oleh para pelaku pasar di tahun ini? Ya, dengan melihat perkembangan terakhir ya terkait pandemi COVID-19 yang boleh dibilang tadi dari sisi keterisian rumah sakit itu relatif cukup dan terkendali, saya pikir justru resiko terbesar ya ini dari eksternal, yaitu terkait dengan ketegangan geopolitik. Kenapa? Karena misalnya nih, ini mengandai-andai ya, misalnya Rusia berkonflik, ini tentunya akan membuat harga energi itu mengalami kenaikan. Memang dari satu sisi itu akan berdampak positif terhadap kita ya karena negara penghasil komoditas, tapi itu bisa memicu kenaikan inflasi yang cukup tinggi ya di negara-negara seperti Amerika dan tentunya dampak lanjutannya adalah mereka bisa menaikkan suku bunga bahkan lebih banyak ya dibandingkan dengan konsensus sekarang. Nah, kalau sampai terjadi seperti itu tentunya juga akan merembet ke market kita ya. Jadi BI mungkin juga akan mengantisipasi itu gitu. Tapi harapannya tentunya konflik tersebut tidak terjadi ya. Jadi semua kebijakan-kebijakan moneter yang selama ini diekspektasikan itu tidak melenceng gitu dan itu tentunya akan sesuatu yang positif ke market kita gitu, Mbak Monica. Oke, baik. Terima kasih Mas Mino. Nah, terkait dengan tantangan saya juga ingin tanyakan ke Pak Andi. Pak Andi, dengan adanya tantangan-tantangan ini mungkin seperti apa peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Telkom dan juga mungkin target bisnis untuk Telkom di tahun 2022 ini seperti apa nih kira-kira Pak Andi? Ya, baik. Ya, rasanya memang tahun ini tantangan yang masih akan dihadapi oleh operator telco, salah satunya masih pandemi tentunya ya, yang belakangan kembali naik ya, penerapan PPKM di beberapa daerah yang tentunya akan berpengaruh ya terhadap operasional di lapangan. Namun demikian kami tentunya juga mengantisipasi dengan salah satunya misalnya memanfaatkan channel-channel digital. Dalam Telkom misalnya kita memiliki My Telkomsel ya atau My IndiHome ya untuk melakukan kegiatan marketing misalnya gitu.
Ya, tadi juga disampaikan mungkin tantangan dari segi inflasi ya, akibat kenaikan cost of energy ya tentunya kami perlu mengantisipasi juga misalnya dengan mengembangkan produk-produk yang tepat ya karena akan ada pengaruh bagi sekelompok masyarakat tertentu. Ya, jadi dengan memfaktorin beberapa hal tadi, tahun ini kami berharap masih dapat tumbuh positif ya Telkom sendiri. In terms of revenue, kita berharap masih dapat tumbuh sekitar mid single digit atau di kisaran 5-6% ya. Dan tentunya yang lebih penting lagi, kita berharap dapat mempertahankan profitabilitas dalam hal ini. Parameter yang paling penting misalnya adalah EBITDA margin misalnya. Kita ingin tetap di kisaran sekitar 50%, di mana rasanya ya industri telco ya operator telco dengan margin 50% ini salah satu yang paling baik ya, even kalau kita benchmark secara global. Kira-kira demikian Mbak Monika. Baik, menarik sekali perbincangan kita dan juga pasti banyak sekali begitu ya target-target optimistis yang telah tadi disebutkan. Pasti harapan kita semua agar target ini bisa tercapai. Terima kasih sekali kami ucapkan kepada Bapak Genta Wiranjalu, Chief Investment Officer PT Sinarmas Asset Management, Mas Mino, Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas, dan juga pastinya Pak Andi Setiawan, VP Investor Relation PT Telkom Indonesia, telah berbagi perspektif luas bersama kami dalam Capital Market Outlook 2022. Sukses dan juga pastinya sehat selalu untuk Anda semua. Ya, dan demikian akhir dari Capital Market Outlook 2022 kita hari ini. Terus saksikan CNBC Indonesia di cnbcindonesia.com dan juga Transvision Channel 805 serta di saluran TV digital di 12 kota yang ada di Indonesia. Dan ingat, patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan Anda dan juga keluarga Anda. Saya Monika Chua, CNBC Indonesia, Beyond Business.